Oke, halo. Kita bersama dengan Kak Abia Kamila dengan penulis buku novel yang sedang menggarap karya baru juga. Kalau boleh tahu judul yang sedang digarap ini apa nih, Kak? Judul yang lagi digarap itu judulnya Black Hole 2. Prosesnya tuh sejauh mana sih, Kak? Proses pembuatan Black Hole 2 itu masih dalam pra-riset. Karena yang pertama itu aku harus wawancara dan juga ketemu sama beberapa tokoh penting, salah satunya aktivis perjuangan. Karena novel yang pertama pun yang membahas tentang Black Hole itu membahas tentang perjuangan salah satu aktivis di suatu daerah untuk memperjuangkan tempat tersebut. Oke, semoga karya yang sedang digarap berjalan dengan lancar ya, Kak. Oke, kita langsung ke pertanyaannya. Yang pertama itu, apa sih menulis bagi Kak Abi sendiri? Menurut aku, menulis itu adalah kita bersembunyi di balik banyak perumpamaan. Karena dengan menulis, aku merasa bisa menjadi siapa saja, apa saja, dan juga aku bisa menyembunyikan segala bentuk perasaan, entah itu perasaan duka, perasaan trauma, ataupun perasaan-perasaan sedih lainnya yang mendalam yang bisa aku bagikan menjadi tokoh lain. Jadi ketika aku menulis buku, ada beberapa perasaan yang aku rasakan secara pribadi untuk aku taruh di setiap tokoh yang akan aku buat pada sebuah cerita. Jadi menurut aku dengan menulis itu aku akan bersembunyi, maksudnya itu bersembunyi secara perasaan dengan menggunakan banyak tokoh lain. Oh, jadi gitu ya. Pertanyaan selanjutnya, Kak Abi dulu harus berjuang berat atau dengan mudah bisa nerbitin buku? Kalau dibilang berjuang berat sih enggak, tapi kalau mudah juga enggak, jadi standar aja. Ya aku kayak ikutan lomba-lomba dari mulai SMP sampai SMA, dan dari situ aku mulai ketemu banyak relasi dan juga ikut grup-grup dunia kepenulisan. Aku juga belajar cara menulis yang baik itu gimana, cara kita bisa memperkuat karakteristik tokoh itu kayak gimana, cara kita bisa tahu latar suasana yang mau kita bangun itu seperti apa. Itu bakal belajar dari situ. Dan akhirnya pun aku pernah ikut salah satu lomba, itu lomba nasional, yaitu menulis puisi, dan di situ alhamdulillah aku juara. Jadi dari situ aku dapat tawaran untuk nerbitin salah satu karya ataupun novel ataupun kumpulan puisi, dan akhirnya aku memberanikan diri untuk mempublish karya aku, yaitu dalam bentuk novel yang udah lama banget aku garap selama 6 tahun, dan akhirnya aku beranikan untuk maju untuk mempublikasi novel tersebut. Gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya itu ada, terus seberapa besar sih dunia menulis mempengaruhi kehidupan pribadi Kak Abi seperti asmara dan keseharian? Seberapa besar? Sangat berpengaruh banget. Mungkin bisa aku bilang kalau dalam persenan itu sekitar 80%. Karena kenapa? Karena ketika aku menulis, akhirnya orang bakal melabeli bahwa diri aku adalah seorang penulis. Jadi orang-orang di sekitar aku bahkan menganggap bahwa aku itu pintar dalam menulis. Jadi mereka misalkan kalau ada kegiatan apa yang berhubungan dengan menulis itu bakal minta tolong aku buat bikinin tulisan ini dong, bikinin tulisan itu dong gitu. Jadi itu sangat berimbas banget dalam kehidupan sehari-hari. Terus untuk masalah asmara juga, setiap aku nulis cerita pasti aku bakal menyelipkan perasaan-perasaan asmara aku, terutama tentang patah hati ataupun kehilangan, yang bakal aku masukin ke dalam sebuah cerita aku. Jadi meskipun itu ceritanya fiksi, tapi aku juga masukin beberapa perasaan-perasaan asli yang aku rasakan, yang tadi aku bilang aku pakai tokoh lain kayak gitu. Jadi menurut aku sangat berpengaruh. Pertanyaan keempat, apa pendapat Kak Abi mengenai banyaknya novel-novel jebolan Wattpad atau Twitter yang sudah diterbitkan? Menurut aku itu bagus banget ya, karena memberikan semangat untuk pemula, terutama penulis pemula yang mau berani untuk menerbitkan karyanya. Karena kan banyak juga orang yang ngerasa bahwa mereka tuh ngerasa gak pantas untuk menulis suatu cerita, ngerasa insecure sama orang-orang yang udah viewersnya itu banyak ataupun udah punya pegangan pembaca gitu ya. Tapi dengan akhirnya banyak orang-orang atau dengan media-media yang mau menerbitkan suatu karya, entah itu viewersnya sedikit atau enggak, menurut aku itu bagus banget sih. Kenapa aku bisa bilang bagus? Karena ya itu tadi, menghargai
penulis lain, dan terutama juga bisa memberikan pacuan semangat untuk penulis-penulis pemula yang mau beranjak untuk mempublikasi karyanya. Oke. Terus pertanyaan terakhir ini, bagaimana Kak Abi untuk membangkitkan feel adegan cerita romantis? Sebenarnya kalau untuk cerita aku secara pribadi itu jarang ada yang membahas sisi romantis ya, karena aku lebih suka nulis cerita kriminal. Tapi kalau untuk kayak terbitan cerpen itu biasanya ada sisi romantisnya. Aku biasanya dengan mewawancarai teman-teman aku dan juga dengan mendengarkan curhatan orang-orang, jadi aku bisa dapat perasaan. Jadi misalkan contohnya aku mau bikin cerpen yang membahas tentang suasana kehilangan atau traumatik, jadi di situ aku bakal meresapi dulu dari cerita teman-teman aku, gimana sih cara mereka bisa ngerasain kehilangan, mereka bisa ngerasain trauma, terus cara menyembuhkannya itu gimana. Jadi aku bakal merasakan dari situ. Terus yang kedua juga aku biasanya nonton film yang berhubungan dengan hal seperti itu, maupun itu kisah sedih ataupun kisah bahagia. Jadi aku bisa tahu dari adegan-adegan film tersebut yang akhirnya bisa aku resapi, yang nantinya akan meningkatkan kreativitas aku dalam berimajinasi untuk membayangkan tentang film tersebut. Oke, baik. Lalu selanjutnya ke penanya kedua, saya Violena Trisnadi. Di sini apa sih yang sering Kak Abia lakukan untuk menambah daya tarik dari suatu cerita tersebut? Untuk menambah daya tarik dari suatu cerita tersebut, biasanya aku tuh kayak lebih memfokuskan karakter dari setiap tokoh, terutama tokoh utama, karena aku bakal lebih menguatkan karakter si tokoh utama ini, karena kan nanti pembaca itu bakal lebih fokus kepada tokoh utamanya. Jadi aku bakal ngasih beberapa karakter yang sekiranya itu bukan hanya karakter sama aja ya, tapi karakter yang beda dari yang lain, karena kan setiap pembaca itu bakal senang dengan tokoh-tokoh yang mereka tuh beda dari yang lain. Misalkan contohnya aku mau naruh karakter yang dia tuh punya ambisius misalkan, tapi di sisi lain ternyata dia juga punya rasa takut terhadap sesuatu karena trauma itu tadi. Nah dari situ pasti pembaca bakal ngerasa kayak, wah ternyata orang yang ambisius juga dia punya rasa takut ya terhadap sesuatu. Ternyata yang bikin dia cenderung untuk berani itu karena dia mungkin mau melawan rasa takut itu. Jadi bakal ada sisi yang beda, itu yang pertama. Terus yang kedua, aku bakal ngeriset suatu tempat ataupun hal-hal yang menurut aku tuh unik. Jadi menurut aku ketika sesuatu itu unik, ada pembeda, atau tempat-tempat yang bakal aku masukin ke dalam cerita aku itu nggak sama dengan orang lain, pasti orang pun bakal mereka tuh bakal lebih kayak terbawa aja dengan suasana tersebut. Terus selanjutnya juga aku bakal memasukkan beberapa sejarah dari tempat tersebut yang bikin orang lain juga ngerasa dia tuh membaca nggak sia-sia cuman sekedar cerita aja, tapi dia juga dapat ilmu yang berguna dari cerita tersebut. Karena aku pun ketika nulis novel, meskipun novel aku hampir rata-rata tentang kriminal, tapi aku bakal memberikan sisi lain sejarah dari cerita tersebut. Oke, pertanyaan selanjutnya itu Kak Abi, bagaimana sih caranya untuk mengembangkan ide cerita tuh biar kayak nggak buntu gitu di tengah jalan? Oke. Cara aku untuk bikin ide cerita tuh nggak buntu di tengah jalan, karena menurut aku hampir semua rata-rata orang yang nulis itu pernah ngalamin yang namanya stuck, ngalamin yang namanya bingung. Jadi hal yang bakal aku lakuin, yang pertama aku bakal bikin outline, kerangka konsep dari cerita itu sendiri. Jadi aku bakal nulis dulu siapa nama tokoh yang bakal aku buat, terus tempatnya itu di mana aja, terus nanti latar suasananya seperti apa, terus feel yang bakal dimasukin dari cerita itu kayak gimana, sedihkah atau gimana. Terus di sisi lain juga aku bakal kayak nyari keunikan dari masing-masing tokoh yang tadi aku bilang. Aku bakal naruh hal yang beda, yang unik, dan juga
aku bakal ngasih cerita-cerita yang klimaks ataupun konflik. Jadi karena menurut aku ketika seseorang membaca cerita itu banyak konfliknya, banyak teka-tekinya, yang bikin orang bertanya-tanya, yang bikin orang penasaran, jadi ceritanya itu nggak bakal bosen. Dan ketika aku udah menulis semuanya di kerangka konsep itu, jadi ketika aku mau menulis bab 1, aku udah tahu oh bab 1 ini aku bakal membahas tentang awal pertemuan si tokoh utama dengan tokoh kedua. Terus nanti di bab kedua ini aku bakal masukin flashback dari cerita pertemuan mereka berdua. Jadi seenggaknya itu aku nggak akan buntu-buntu banget, meskipun pasti hal buntu itu bakal ada, tapi aku seenggaknya udah punya secara garis besar cerita itu bakal kayak gimana. Oke. Lalu yang selanjutnya itu Kak Abi itu gimana sih? Kalau misalkan kita mau nulis cerita nih misalkan, tapi kayak bingung gitu, kayak mulai ngerangkai katanya tuh gimana? Karena kan kalau misalkan bisa dibilang kan Kak Abi kan udah beberapa punya novel gitu kan. Jadi kayak kalau misalkan untuk orang awam yang kayak mau mulai bikin novel tuh itu gimana gitu? Yang selalu aku tekankan dari dulu adalah berani menulis apapun yang ada di dalam pikiran. Karena kalau kita selalu kayak buka laptop terus kita tutup, nanti yang ada gak akan jadi itu cerita. Jadi yang tadi aku bilang, menulislah apa yang ada di dalam pikiranmu. Jadi aku bakal kayak nulis apapun yang aku pikirkan tentang suatu ide cerita yang aku temuin. Terus nanti aku tulis apapun itu. Nah setelah semuanya udah aku tulis, nanti bakal aku baca ulang. Jadi yang paling penting itu kita jangan malas buat membaca ulang. Jadi nanti di situ kita bakal yang namanya kayak check and recheck, misalkan oh ternyata di bagian paragraf kedua kurang pas nih, jadi ya udah deh aku ganti aja jadi kayak gini. Terus nanti di sisi lain jangan juga untuk malas membaca karya orang lain. Karena kenapa? Karena dengan kita membaca karya orang lain, kita jadi punya pengetahuan lebih terhadap kosakata baru. Terus kita jadi bisa lebih mendramasir setiap keadaan ataupun perasaan dari cerita yang kita baca. Terus jadi kita juga bisa lebih mengembangkan kreativitas yang ada di dalam pikiran kita dengan cerita yang kita baca dari karya orang lain. Jadi seenggaknya itu kita kayak punya gambaran bahwa oh di cerita yang aku baca di buku yang ini ternyata kalau misalkan orang ngerasain patah hati itu kayak gini ya siklusnya, berarti nanti aku bisa masukin ilmu baru untuk apa yang mau aku tambahin sesuai dengan apa yang aku baca. Terus selanjutnya juga jangan pernah anti kritik. Jadi aku bakal minta pendapat ke orang-orang gitu gimana tentang karya aku, karena hal itu bakal bikin kita ngerasa bahwa oh ternyata suatu karya juga butuh masukan dari orang lain nih gitu. Terus jangan juga kita untuk nggak berani buat nanya ke orang lain atau minta pendapat atau kita wawancara orang lain yang sekiranya tuh perasaan-perasaan mereka tuh kayaknya cocok deh dimasukin ke dalam cerita kita, kayak gitu sih. Oke, terus tadi kan juga disebutin kalau misalkan kayak kita tuh harus kayak ngebaca beberapa karya juga kan untuk kayak sumber juga gitu. Sejauh ini apa sih kayak favorit gitu penulis atau kayak ya favoritnya? Penulis favorit yang paling aku suka itu pasti kalian kayaknya tahu deh, yaitu Tesana Rintik Seduh. Ya, aku suka banget sama Tesana soalnya menurut aku dia itu mengajarkan aku untuk berani berkarya tanpa kita tuh dikejar-kejar sama angka. Karena dia pernah bilang gini, intinya tuh kita harus berkarya tanpa kita mikirin angka-angka tersebut. Karena kalau kita bergantung sama angka-angka tersebut, kita bakal nantinya capek, kita kelelahan, kita nanti bakal mikirin kayak bikin apa lagi ya biar pembaca aku tuh suka, bikin apa lagi ya biar viewersnya itu makin nambah, bikin apa lagi ya biar nanti tuh banyak yang beli karya aku. Karena sejauh ini aku nulis tuh cuman mau berkarya aja, mengabadikan apa yang ada di dalam pikiran aku, apa yang selama ini aku lihat tentang keadaan sekitar, dan juga untuk menitipkan perasaan ataupun kenangan di dalam sebuah karya. Karena kalau aku terlalu ngejar angka-angka itu, yang ada nanti hasilnya nggak murni, yang ada nanti malah jadi bikin bukan cuma capek doang, jadi bikin kita tuh pengen berkarya tuh karena orang lain, bukan karena emang atas dasar diri kita sendiri. Itu aku suka sama Tesana Rintik Seduh. Terus aku juga suka ceritanya Agatha Christie, dia dari luar negeri. Dia juga membahas tentang novel-novel kriminal, karena aku suka banget novel tentang kriminal, karena dari situ aku belajar bahwa
oh ternyata di balik orang jahat tuh ada faktor tertentu yang bikin dia harus melakukan tindakan kriminal tersebut. Dan itu juga aku bisa belajar untuk lebih hati-hati pada setiap orang yang aku temuin, karena dari cerita-cerita kriminal itu di beberapa tokohnya itu kayak menggambarkan bahwa orang yang paling kita percaya adalah orang yang akan ada di depan kita untuk menusuk kita, kayak gitu sih. Lalu pertanyaan selanjutnya kan kayak kalau misalkan dikenal sih Kak Abi kan dari Ilkom itu tersendiri ya. Jadi kayak apakah sebenarnya kalau misalkan anak Ilkom jadi penulis tuh kayak itu tuh keluar dari jurusan atau enggak atau gimana? Oke. Menurut aku penulis tuh kayaknya bisa oleh semua jurusan ya, siapa saja boleh menulis. Tapi untuk ilmu komunikasi sendiri itu hal yang nggak keluar dari jurusan sih. Karena kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena kan ilmu komunikasi itu ilmu, bukan hanya ilmu yang mempelajari tentang hal-hal yang berhubungan dengan komunikasi saja, tapi di luar itu pun kita akan kayak merasakan tentang alam, tentang apapun itu akan kita pelajari di dalam sebuah ilmu komunikasi. Karena suatu kesatuan ilmu komunikasi itu beriringan dengan kehidupan kita sehari-hari, dan mau nggak mau kita akan berhubungan dengan ilmu itu. Jadi menurut aku dunia menulis pun bagian dari ilmu komunikasi, karena tentunya di ilmu komunikasi pun ada konsentrasi jurnalistik yang dimana itu juga ngebahas tentang kepenulisan, gimana cara kita menulis berita yang baik dan benar, bagaimana cara kita untuk bisa mengamati suasana lingkungan, terus untuk kita bagaimana bisa kayak melihat sebuah situasi itu terjadi, terus nanti akhirnya bakal kita analisis lebih dalam. Begitupun dengan dalam dunia kepenulisan, sebagai seorang penulis pasti kita nggak akan cuma sekedar nulis apa yang ada di dalam pikiran, kita bakal lebih meriset lebih dalam tentang hal-hal tersebut untuk kita analisis lebih dalam, untuk kita cari tahu kenapa ini bisa terjadi, kenapa itu bisa terjadi, kayak gitu sih. Oke, kita bakalan ke pertanyaan terakhir. Kalau misalkan untuk penulis itu kira-kira introvert tuh kayak bakalan sweet banget gak sih sama pekerjaan penulis ini gitu loh? Maksudnya cocok banget. Iya. Ya? Oke. Tapi sebelumnya kalau misalkan untuk Kak Abi sendiri introvert atau extrovert? Kalau aku sebenarnya mungkin bisa dibilang aku extrovert kali ya, bukan introvert. Karena tapi di beberapa keadaan tertentu aku tipe yang harus dilakukan interaksi lebih dulu sama orang lain, jadi bukan dari akunya sendiri. Untuk orang introvert menurut aku bisa masuk ke dalam dunia penulis. Karena kenapa? Sebenarnya orang-orang introvert itu dari pengalaman teman-teman aku pribadi, mereka tuh tipe yang cenderung menyendiri, tapi sebenarnya mereka menyimpan banyak hal-hal yang mereka pikirkan, yang sebenarnya hampir rata-rata juga banyak orang yang menulis itu butuh ketenangan. Jadi aku bisa katakan bahwa salah satu contoh teman aku juga, dia seorang penulis dan dia juga introvert. Dia pernah bilang bahwa ketika kita menulis itu kita butuh jiwa yang tenang, butuh raga yang seorang diri, yang dimana kita bisa memahami semua pikiran-pikiran liar kita itu dalam keadaan sendiri. Jadi menurut aku introvert itu masuk banget ke dalam profesi untuk menulis gitu, kayak gitu sih. Oke, terima kasih. Saya dari penanya kedua. Terima kasih. Dari saya Zaratul Hasabila, penanya ketiga. Selanjutnya, gimana sih Kak Bia membuat cerita yang gak bikin bosen oleh para pembaca, apalagi pembacanya tuh yang masih remaja gitu, yang baru pemula? Gimana caranya bikin cerita yang gak bikin bosen, apalagi yang baca itu kalangan remaja? Okay. Biasanya aku nulis cerita dari gaya bahasanya, karena remaja itu pasti suka banget sama gaya bahasa yang gaul-gaul gitu, yang pertama. Terus yang kedua, aku bakal menyelipkan sisi romantis atau adegan-adegan yang menurut aku remaja tuh suka nih sama hal-hal kayak gini, hal-hal yang bucin, hal yang menggemaskan, lucu gitu ya. Terus selanjutnya aku bakal ngeriset yang itu tadi. Ini penting banget ya untuk ngeriset. Aku bakal nanya ke, misalkan aku kan punya adik perempuan, jadi aku bakal nanya ke dia yang masih remaja, kira-kira apa sih yang disukai sama remaja, meskipun aku juga pernah ngalamin, tapi kan kita butuh untuk yang namanya nanya ya.
Nah aku bakal nanya ke dia apa sih yang disukain sama remaja, terus selain tentang perbucinan aja tuh mereka sukanya sama apa. Biasanya mereka juga senang sama hal-hal yang berhubungan dengan petualangan. Jadi nanti aku bakal menyelipkan cerita yang ada bumbu-bumbu petualangannya. Misalkan petualangan tokoh utama perempuan nanti bakal melakukan kegiatan petualangan dengan tokoh laki-laki yang dimana nanti di situ bakal ada bumbu-bumbu percintaannya. Terus selanjutnya juga bakal menekankan konflik karena bukan cuma orang dewasa aja, remaja pun senang banget sama konflik, tapi konfliknya yang ringan-ringan aja lah, konflik-konflik yang remaja pada umumnya. Misalkan kayak di cerita tersebut itu bakal ada kayak kegiatan ataupun adegan atau peristiwa mereka tuh berantem gitu, misalkan berantem sama temen, terus misalnya suka sama temen tapi ternyata temennya malah jadi sama sahabatnya, kan itu hal-hal yang sering banget terjadi di dalam lingkungan anak remaja. Nah itu bakal aku masukin ke situ, meskipun emang klise tapi gimana caranya aku bisa bikin karakter tokoh, setiap tokoh tuh punya karakter tersendiri yang akhirnya bakal bikin cerita itu tuh nggak bosen dan menarik dan tetap enak dibaca oleh remaja. Lalu bagaimana sih cara Kak Abia menulis novel tapi bahasanya tuh gak kaku gitu, jadi membuat pembaca tuh pengen ngebaca cerita novelnya Kak Abia terus? Oke, ya itu tadi aku bakal menggunakan bahasa yang sehari-hari, terus yang mudah dipahami, atau kalau misalkan aku mau menyelinapkan beberapa kata yang mungkin jarang terdengar, aku bakal kasih penjelasan di bawahnya, itu biasanya ada kan. Nah terus juga bahasa anak gaul zaman sekarang ya, terutama buat remaja. Terus ya yang enggak selalu kayak aku kamu, saya kamu, tapi kayak lo gue, kayak gitu kan enak banget ya buat dibacanya. Dan banyak banget novel-novel yang kayak novel Antares yang kayak gitu-gitu, itu kan pakai bahasa gaul anak zaman sekarang banget, kayak anak bahasa Jaksel lah yang kayak gitu-gitu. Terus juga di sisi Ada. Terus lalu gimana tanggapan Kak Abia dengan orang-orang yang ngekritik soal tulisan Kak Abia itu? Oke. Aku suka banget sih sama dikritik ya, tapi menurut aku dikritiknya itu kalau dikritik pedas juga nggak apa-apa, tapi sejauh ini belum pernah ada yang ngeritik aku hal-hal yang terlalu negatif kayak gitu. Tapi pernah ada satu momen dimana karena aku juga nggak cuma nulis novel, tapi aku juga suka nulis puisi di beberapa media yang udah diterbitkan, dan itu biasanya ada aja sih satu atau dua orang yang mereka itu pengen banget mengaktifkan imajinasi mereka ketika baca puisi aku untuk sama dengan aku. Padahal kan ketika kita menulis suatu puisi itu multitafsir ya, jadi setiap yang membaca itu punya pandangan yang berbeda gitu. Dan aku pernah dikritik kayak misalkan aku pernah membahas diksi yang lebih ke arah tentang pertuhanan kayak gitu, dan mereka ngerasa bahwa ini terlalu berlebihan atau gimana-gimana, dan mereka pengennya itu imajinasinya itu sama dengan mereka, sedangkan puisi itu nggak bisa kayak gitu, karena Pak Sapardi pun pernah bilang bahwa puisi itu multitafsir, jadi siapapun yang membaca nggak akan sama dengan penulisnya. Dan untuk beberapa orang yang kritik paling mengkritik karena aku lebih suka cerita tentang kriminal, terus aku lebih suka cerita tentang aksi-aksi sosial, membahas tentang isu sosial, isu-isu seperti itu yang berhubungan dengan politik pun aku bahas. Jadi mereka ini menganggapnya bahwa kirain orang kayak aku tuh sukanya nulis-nulis romance yang kayak gitu-gitu. Jadi pernah ada aja sih yang ngeritik bahwa coba dong jangan bikin cerita tentang kayak gitu terus, bikin ceritanya yang kayak gitu. Tapi aku nggak menurutin mereka, karena kenapa? Karena menurut aku setiap pembaca itu akan setiap penulis itu akan menemukan pembaca yang tepat. Jadi aku nggak bakal ngikutin apa kata mereka, tapi biar pembaca yang akan menemukan aku kayak gitu. Lalu untuk di pertanyaan terakhir, setiap Kak Abia nulis cerita novel itu selalu ada pesan moralnya nggak? Pesan moral ada, pastinya ada dan tentunya ada, karena aku nggak mau bikin cerita yang cuma sekedar cerita aja, cuma sekedar
menaruh perasaan-perasaan masa lalu ataupun cuma sekedar cuma sekedar mengembangkan apa yang ada di dalam pikiran aku. Jadi tentunya aku bakal bikin cerita yang pembaca itu bakal mendapatkan hal yang berguna dan mereka nggak sia-sia membaca cerita aku. Contohnya, aku akan memberikan pesan moral dari setiap tokoh yang aku buat. Contohnya adalah pada novel aku, yaitu tentang Teka-teki 09. Itu memang ceritanya itu menggambarkan tentang kriminal, tentang bagaimana seorang perempuan Alea yang memiliki penyakit skizofrenia, lalu dia suka sama psikiaternya, tapi itu di alam bawah sadar dia, sedangkan pada kenyataannya sebenarnya yang dia suka itu bukan psikiaternya. Nah, di sisi lain tokoh Alea ini digambarkan sebagai orang yang ceria, sebagai orang yang ambisius, sebagai orang yang intinya jauh dari hal-hal buruk. Tapi ternyata di sisi lain, di balik keceriaannya itu ada suatu musibah ataupun pengalaman pahit di masa lalu yang membuat dia tuh sebenarnya menyimpan luka yang sangat berat. Kayak misalkan setiap dia lagi kumat, dia selalu menggigit tangannya sampai lebam biru. Terus ketika dia lagi kumat, dia selalu terbayang-bayang apa yang pernah dia alami, dan dia menyembunyikan lukanya, mendekap lukanya itu sendirian setiap kumat. Nah, itu sebenarnya memberikan pesan moral kepada orang lain bahwa segala sesuatu itu kita perlu berjalan ikhlas dan berjalan ke depan. Karena kalau kita nggak ikhlas akan sesuatu, seberat apapun cobaan tuh bakal terasa berat banget. Tapi kalau kita ikhlas, kalau kita bersyukur bahwa hari esok itu ada hal baik dari si tokoh utama itu artinya bahwa kita bakal ngerasa setiap ujian yang datang ke kita tuh akan terasa mudah aja. Jadi pesan moralnya kayak gitu. Dan gak cuman itu juga, aku mau ngasih pesan moral yang kayak bikin orang tuh terhibur dari beberapa tokoh pendamping dengan karakter-karakter mereka yang lucu. Jadi kayak misalkan si karakter temennya si Alea ini tuh dia tipe yang suka ngelucu gitu. Itu kan memberikan pesan moral bahwa ternyata orang yang kelihatannya di karakternya itu sangar, ternyata dia punya sisi lucu juga ya. Itu jadi bikin kita sebagai pembaca ngerasa terhibur kayak gitu sih. Oke, lalu ada nggak pesan dari Kak Abia nih untuk penulis-penulis pemula di luar sana? Oke, tentunya ada dong pesan-pesan untuk penulis pemula. Buat kalian semua yang masih pemula dan ngerasa belum punya banyak pembaca, atau buat kalian semua yang ngerasa punya banyak ide cerita tapi cuma disimpan aja di buku diary ataupun cuma ada di dalam pikiran, saran aku tulislah. Karena sekarang tuh semakin berkembangnya teknologi, banyak banget media-media yang bisa menaruh tulisan-tulisan kita untuk dibaca oleh banyak pembaca ya tentunya. Jadi menulislah apapun yang ingin kamu tulis, apapun yang ingin kamu rasakan, dan apapun yang ingin kamu bagikan. Karena kalau kita nggak berani untuk mencoba, nggak berani untuk memulai, kita nggak bakal tahu ke depannya kita bakal jadi apa. Karena segala sesuatu itu tergantung dari hari ini kita ngapain. Kalau kita nggak ngapa-ngapain, di kedepannya nanti kita nggak bakal jadi apa-apa. Kayak gitu sih. Jadi semangat untuk yang pemula yang mau berusaha, dan jangan pernah ngelihat kanan kiri, kecuali kalau mau ngelihat kanan kiri dijadiin motivasi. Tapi kalau cuma dijadiin sebatas insecure doang, lebih baik jangan. Jadi terbanglah dengan bebas, karena dengan menulis itu adalah kebebasan, adalah dimana kita akan abadi dalam karya-karya kita. Jadi semangat. Nah, untuk kalian yang baru menjadi penulis pemula, dengerin kata Kak Abia gitu ya. Yaudah Kak, terima kasih untuk semua jawabannya. Semoga karya Kak Abia berjalan dengan lancar dan sukses selalu untuk Kak Abia.